Nasrani, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin. Tapi dalam urusan lain boleh pakai tenaga orang kafir. Seperti yang terjadi di masa Nabi SAW ini. Baik. Lanjutkan. Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan mengenai pelajaran-pelajaran dari kisah hijrah ini. Yang ke-13, boleh meminta pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Tunggu jamaah, ana ini bingung dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Tab yang dikirimkan oleh Ummu Dea. Kayaknya ada yang beda. Nah, tunggu sebentar. Tab di halaman 288. Ini udah dibaca belum? Belum, Ustaz. Memang kita belum sampai ke sini. Belum, tadi pas yang Ustaz langsung minta poin selanjutnya. Oh, pantesan. Allahu Akbar. Nah, Taib ala kulli hal, nggak apa-apa. Taib, dilanjutkan. Al-Syekh. Nah, tafadhal dibaca. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nomor berapa? Apa? Halaman 291. Halaman 291. 291. Baik, fadhal. Nah, dibaca. Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan mengenai pelajaran-pelajaran dari kisah hijrah ini. Yang ke-13, boleh minta pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Nah, ini pelajaran boleh minta tolong orang kafir dalam mengalahkan orang kafir, bukan mengalahkan umat Islam. Ini pelajaran penting. Karena terjadi pada waktu masa-masa kegelapan umat Islam di Andalusia. Ketika itu mereka berebut kekuasaan. Sebagian umat Islam itu karena berebut kekuasaan terpaksa dia minta tolong sama orang-orang kafir untuk membantai saudaranya sendiri. Padahal ini pemerintah yang sah. Karena dia nggak suka dengan pemerintahnya, dia minta tolong orang kafir bagaimana menggulingkan pemerintah yang ada. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi meminta tolong kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir diperbolehkan. Atau untuk menghindarkan kezaliman, menjauhi kezaliman. Baik, dilanjutkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim mengenai seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju perang Badar seraya berkata, "Saya datang untuk mengikut Anda agar saya memperoleh keuntungan ghanimah rampasan perang bersama Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" "Tidak," sahut laki-laki tersebut. Nabi berkata kepadanya, "Pulanglah, saya tidak ingin meminta bantuan kepada orang musyrik." Lanjutkan. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata tentang kisah Ibnu Uraikid dalam sebuah jawaban beliau, "Apa yang engkau sebutkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta tolong pada Ibnu Uraikid, lafaz ini nampaknya bertentangan dengan sabda beliau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, 'Saya tidak meminta bantuan orang musyrik.' Tetapi Ibnu Uraikid adalah buruh upahan yang dipekerjakan, bukan penolong yang dimuliakan." Insya Allah akan dijelaskan juga pendapat Ibnu Qayyim mengenai topik ini pada pembahasan pelajaran-pelajaran dari Perang Hunain. Nah, barakallahu fikum.
Jadi kalau bicara minta tolong sama orang musyrikin dalam kondisi mereka yang kita muliakan, mereka yang kita hormatin, maka bermasalah. Tapi kalau kita gaji orang, nggak ada masalah. Dan ini akan jadi pembahasan yang panjang nanti dalam pembahasan perang Hunain. Karena memang ada orang-orang kafir yang mau ikut perang pada waktu itu, tapi Nabi SAW menolak kedatangan mereka. Jadi kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan, itu pembahasan dalam bab yang selanjutnya insya Allah.